Jadi ketika seseorang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya fayanbaghi laka ayyuhal mu'min an tutalib nafsaka bitahqiqi hadhihi al-ma'ani. Jadi engkau harus meminta pada dirimu itu untuk mewujudkan arti-arti ini semua. Raditu billahi rabba saya sudah jelaskan dalam pekan lalu. Arti ketika mengatakan raditu billahi rabba, dia yakin la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah. Ketika mengatakan bahwa Allahu Rabbuna, dia yakin la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ketika mengatakan raditu billahi rabba, dia yakin la nafi'a illallah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan Allah. Kalau seluruh penduduk bumi sepakat untuk memberikan manfaat pada seseorang, Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Seluruh penduduk bumi sepakat untuk memberikan kemadaratan, Allah tidak izin, tidak terjadi juga. Jadi raditu billahi rabba ini harus yakin benar. Keyakinan ini yang sangat penting. Jangan, nanti kita akan jelaskan masalah hati yang kaitan dengan masalah-masalah ini. Semuanya di hati juga. Nanti setelah ini pembahasan masalah hati. Sebab nggak ada yang tahu ya hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kallif nafsak, paksakan diri kamu itu untuk memiliki sifat-sifat yang semacam tadi. Jadi kalau sulit pun ya upayakan, harus. Ya, kalau ada di hati kebencian kepada seseorang mukmin, ya berarti perbaiki, latihan. Ada kesombongan, tidak ada kasih sayang, tidak ada isfaq, ya wujudkan itu semua. Ya. Sebab yang kita dapatkan kalau kita jadikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kita, berarti kita pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya juga ada perasaan yang berbeda dengan orang-orang lain. Nggak ada sifat sombong, ada sifat kasih sayang, sifat tawazu. Ya, sebab saudara kita ini yang kita lihat miskin, dia bisa jadi kaya. Dan kamu yang merasa kaya bisa jadi miskin juga. Bisa berubah semuanya. Seperti ada suami istri. Lagi makan siang, ada yang ngetuk pintu. Ya, suaminya mengatakan, udah jangan buka dah, ganggu aja itu. Tapi si istri nggak sampai hati. Suara itu minta makan tadi. Gerbang saya, udah nggak usah, tapi nggak sampai hati, diambilkan piring, kasih makanan. Setelah setahun, 2 tahun rumah tangga ini bergejolak, akhirnya firaq, berpisah suami istri tadi. Suami jadi miskin. Lama-lama, ya si istri ini menikah dengan tadi yang dikasih makanan tuh. Coba setelah 5-10 tahun nikah dia. Dia nggak kenal ya. Akhirnya suatu saat mereka berdua makan. Lagi makan, ada yang ketuk pintu. Apa yang terjadi? Suami bilang, coba dibantu. Beda kan? Ketika keluar si istri memberikan, mantan suaminya coba. Sudah rumahnya beda, tempatnya berbeda. Jadi semua bisa berubah. Yang namanya harta itu seperti kalau ada sinar matahari kena di rumah kan ada cahayanya di bawah. Apa itu? Bayangan ya. Apakah bayangan itu akan kekal? Nggak kekal kan. Dhillun zail. Bayangan yang akan berpindah-pindah. Begitu pula rezeki dari Allah itu sendiri. Nggak ada terus bayangan di situ 20. Nggak mungkin bayangan 24 jam dari sinar matahari. Pasti dia pindah dari rumah ini, rumah berikutnya dan seterusnya.
Jadi kalau seseorang sulit, dia paksakan punya sifat semacam tadi. Wala taqna minha bimujarradil qaul. Jangan hanya retorika saja. Jangan hanya pandai berbicara saja. Fa innahu qalilul jadwa. Yang namanya ngomong saja itu manfaatnya kecil. Walaupun ada sedikit manfaat di situ. Ya. Seperti seseorang menasihati yang lain. La tanhan khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kau melarang sesuatu yang kau sendiri tidak melaksanakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Walaupun kita tidak bisa menafikan tidak ada manfaatnya, ada, tapi qalilul jadwa, manfaatnya itu sedikit. Kalau hanya dengan ungkapan dan kata-kata saja harus diamalkan.